Shalom. Shalom. Saudara-saudara, saudari. Lebih baik enak dunia. Shalom wargaku. Shalom. Shalom warga PCC. Shalom. Selamat sore. Merdeka. Merdeka. Ya. Kita malam hari ini kita merayakan Natal ya di PCC Sunday Celebration. Rahmatnya melahirkan kita kembali. Puji Tuhan ya. Kita merayakan pada sore hari ini luar biasa, bersyukur sekali dengan cuaca yang baik. Terima kasih. Mari kita berdoa ya sebelum kita acara dimulai. Bapa, kami bersyukur rahmat-Mu menyertai kami dari awal hingga akhir. Bapak, acara ini berlangsung Kau nyatakan Bapak bagi teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang belum sampai ada di tempat ini, lindungi mereka ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur acara ini terselenggara karena rahmat-Mu, kasih-Mu, dan kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Bagi setiap keluarga kami satu persatu, kami merasakan sukacita dan damai sejahtera bersama kita. Kita merayakan hari di mana Engkau lahir Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena rahmat-Mu begitu besar dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur. Kami pada hari ini sama-sama merasakan sukacita yang luar biasa sehingga kami rayakan dengan sangat bahagia. Kami sambut hari kelahiran-Mu, di mana kami akan menyatakan hari demi hari yang luar biasa berjalan bersama-Mu Bapa, di mana kami merasakan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Setiap hari Kau bersama kami. Terima kasih. Kami percaya acara hari ini dengan luar biasa Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini, kami percaya mendapatkan kasih karunia dan menikmati damai sejahtera, dimuliakan dan diberkati. Kami percaya PCC Shalom Shalom. Kami percaya lahir kembali, di mana kami akan menikmati kebebasan yang luar biasa. Kami mendapatkan damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup kami dan setiap hari, setiap saat. Karena Roh-Mu yang berada dalam hidup kami menyertai kami, serta malaikat-malaikat yang telah menjagai kami. Saya setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih. Kami percaya kuasa mujizat dan setiap anak-anak-Mu mendapatkan mujizat-mujizat yang tidak pernah diperhitungkan. Kami percaya mujizat itu akan tetap berjalan setiap beriring berjalannya bersama Engkau. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur acara ini dimulai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita karena hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat bagi umat manusia. Mari kita memuji Tuhan. Bagi dunia Tuhan di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, Di
bersama bersyukur, bersama bersyukur, kesukaan bagi dunia penebus datanglah di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia gembiralah dan satu rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama hidup baru abadi.
tinggi-tinggi dalam surga, tetap hanya kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Penebus. Muliakan Tuhan, Tuhan yang berkasa, tinggi dan mantingnya, mulia surga dan dunia, Tuhan diterimanya. Apa? Iya. Awal. Sangat
silahkan duduk kembali. Kita mau memasuki hadirat Tuhan, kita mau sembah dan bersedia kembali. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami memperingati belas kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan setiap kehidupan semua orang di dunia ini Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami merayakan itu semua Tuhan. Kami merayakan karena kami Tuhan mau merespon kebaikan-Mu Tuhan. Tidak dengan kelayakan kami, tapi dengan hati kami, dan kami mengasihi Tuhan. Dan Kau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dan ucap syukur. Dan kita semua yang siap untuk menerima yang terbaik kepada Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. 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 Selamat datang semuanya. Selamat datang. Datang selamat. Amin. Waktu ini kakak saya ya, nyaris begitu. Siapa yang dikasih oleh Tuhan? Amin. Siapa yang disayang oleh Tuhan? Katakan di kamu juga disayang oleh Tuhan. Kamu juga dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau merayakan hari Natal. Ya. Temanya apa? Temanya rahmat yang melahirkan kita. Amin. Apa toh rahmat itu apa toh? Ya. Kalau melahirkan, beberapa di antara kita pernah melahirkan. Amin. Siapa yang tahu tentang rahmat? Siapa yang kenal rahmat? Ya. Rahmat itu artinya bersih, ya, belas kasihan. Siapa di sini butuh belas kasihan kita? Siapa yang membutuhkan? Kita semua ya. Amin. Dan kita semua sudah menerima itu semua. Amin. Ya. Kita menerima rahmat, menerima belas kasihan Tuhan. Di hari Natal ini kita peringati apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ya, 2000 tahun yang lalu lebih. Ya. Sehingga apa? Sehingga hari ini kita dilahirkan kembali. Intinya di situ. Amin. Amin. Ya. Nah, kita buka di 2 Timotius 2:8. 2 Timotius 2:8 saya bacakan ya. Diawali dengan ingatlah ini. Ya. Apa? Ingatlah ini. Berarti ini harus diingat. Ya. Ingatlah ini. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Ini dalam rangka Paulus ini mengirim surat pada Timotius, karena Timotius ini sudah mulai lelah. Ya, Timotius ini sudah mulai lelah ya, karena dia menerima terpaan-terpaan, dia menerima pertentangan-pertentangan di dalam pelayanannya. Ya, Paulus ini mau mengingatkan, ya, ingatlah, ya, Yesus Kristus. Ingatkan kembali siapa Yesus Kristus yang engkau layani. Jadi hari ini kalau kita semua ada yang mengalami kelelahan, kecapean di dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, ya, ingat siapa Yesus Kristus itu. Makanya kemarin ayo bikin video, kita saksikan siapa Yesus Kristus itu dalam hidup kita. Ya, beberapa sudah memberikan videonya, ya, luar biasa sekali. Kesaksian sesedikit apapun itu sebenarnya punya kuasa yang besar, ya, karena firman Tuhan katakan apa? Siapa yang bersaksi tentang aku di hadapan manusia, aku akan bersaksi tentang engkau di hadapan Bapa. Amin. Amin. Ya, itu powerful, ya. Kesaksian yang kita walaupun kita sederhana, tapi ketika kita saksikan itu powerful, itu punya kuasa. Amin. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyaksikan tentang Yesus. Ya, di sini Paulus membangkitkan semangat Timotius lagi dengan kesaksian siapa Yesus itu. Dia ingatkan lagi, Yesuslah bangkit dari antara orang mati. Ya. Dia cuma tidak sampai di mati aja, tapi bangkit dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Merujuk siapa identitas Yesus itu. Ya, di sini bicara tentang perjanjian, ya, perjanjian temurun dari Abraham hingga
Yakub, ya, hingga Daud, hingga Yesus. Ya. Allah yang menunjukkan bahwa dia setia. Dia setia. Dan kalau Allah setia, di saat kita ini tidak layak untuk diperlakukan setia, ya, dia tetap setia. Amin. Ya, Yesus ini mau lahir ke dunia, tapi dia mau lahir ke dunia, dia tahu dia mau dikorbankan, dia mau mati, dan dia mau dibangkitkan lagi. Dia tahu, ya kan? Tahu. Bayangkan kalau kita dulu waktu mau lahir, ya, dikasih tahu kamu lahir untuk kamu dikorbankan, kira-kira mau jadi lahir nggak? Ya jadi lahir. Ya. Makanya ini suatu rahmat, suatu mercy, belas kasihan yang luar biasa. Ya, kita menerima belas kasihan di saat kita benar-benar tidak layak terima itu, tidak layak terima itu. Ya. Nah, yang telah dilihat sebagai saudara, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Jadi Paulus ini berani mengklaim ini Injilku, Injilku yang kuberitakan adalah Yesus Kristus. Ya, satu-satunya rasul yang berani bilang ini Injil kasih karunia itu aku punya, itu hanya Paulus. Ya, jadi dia berani mengatakan itu. Nah, karena dia tahu benar, dia ngalami Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dia itu dulu menyiksa orang-orang Kristen, bagaimana dia menganiaya orang-orang Kristen, membunuh, menyiksa, sampai akhirnya dia ketemu Tuhan dan Tuhan bilang pada dia, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Saulus tidak pernah ketemu dengan Yesus, tapi Yesus berkata, Saulus, kenapa engkau menganiaya? Artinya apa? Ketika saat ini kita pun mengalami aniaya, mengalami hal yang tidak nyaman, tidak enak, oleh karena pekerjaan kita melayani Tuhan, ya, Tuhan berkata, ya, aku yang mengalami ketika engkau dianiaya. Amin. Kita tidak sendirian. Ya. Nah, Paulus mengingatkan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya. Siapa mau jadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus? Dari prajurit, ya. Ya. Jadi prajuritnya Yesus itu enak. Enaknya kenapa? Hah? Yesus kalau ada perang, Yesus yang maju, kita makan. Betul? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh. Artinya apa? Ketika musuh datang, kita ini rest. Kita mengalami anugerah Tuhan. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tanpa Dia, Tuhan katakan, tanpa aku, tanpa engkau hidup di dalamku, engkau tidak bisa apa-apa. Amin. Ya. Jadi kalau kita ditawari mau ikut jadi prajuritnya Yesus apa enggak, ya kita milih karena Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini yang mesti diingat, kesetiaan Yesus bahkan sampai mati. Amin. Ya, kesetiaan Yesus sampai mati. Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati, yang telah dilahirkan sebagai Tuhan Daud. Nah, kalau Yesus ini setia sampai mati kepada kita, bagaimana kita? Apa kita mau setia sampai mati kepada Tuhan Yesus? Amin. 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 Ya. Mau setia sampai kita mati untuk Tuhan Yesus. Nah, karena kesetiaan Tuhan ini, Dia memperoleh peninggian atas segalanya firman Tuhan. Ya. Nah, itu tandanya kalau kita sudah setia, kita akan memerintah bersama. Ya, di pemerintahannya. Ya, kita tetap setia. Ya, firman-Nya katakan seperti ini. 2:12, jika kita berteguh, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ya, kita nggak cuma penonton, tapi kita ikut memerintah. Nah, ini siapkan sekarang. Kalau nanti kita mau memerintah dengan Tuhan, jika kita menyerah Dia, Dia pun akan menyerah kita. Jadi mau milih ikut memerintah dengan bertekun atau mau menyangkal? Pilihannya cuma dua itu. Ya.
tentunya kita mau bertekun. Amin. Ya, supaya kita ikut memerintah. Memerintah artinya apa? Ya, kita mungkin jadi menterinya Tuhan Yesus, kita mungkin jadi raja-raja kecil di beberapa tempat. Amin. Ya, kita ikut memerintah. Nah, kalau kita ikut memerintah bersama Dia, berarti kita punya kuasa enggak? Punya kuasa. Kita pasti diperlengkapi dengan kuasa. Nah, itu hal ini semua diingatkan oleh Paulus pada kita semua, pada Timotius waktu itu, dan saat ini pada hidup kita. Amin. Tetap setia, tetap semangat dengan Tuhan. Amin. Ya, tetap melayani Dia, apapun pelayanan itu. Ya, walaupun ada di rumah tangga, di pekerjaan, bisnis, lakukan itu seperti yang kau lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya. Nah, kesetiaan Yesus ini didorong oleh belas kasihannya tadi, oleh rahmatnya tadi. Ya, Dia tidak melihat kita sudah benar. Amin. Kita ditebus ketika kita masih berdosa. Kita ditebus ketika kita tidak layak untuk ditebus. Ya, tetapi karena belas kasihannya itu, ya, Dia tidak pandang bulu. Ya, rahmatnya dicurahkan bahkan di saat kita masih di dalam dosa. Amin. Ya, Dia lakukan itu. Karena apa? Kita tidak mampu. Kita tidak bisa mengejar diri kita sendiri. Kita tidak bisa berbangga dengan kebaikan kita. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun. Itu kata firman Tuhan. Ya. Nah, kalau tidak ada seorang pun yang benar, berarti semua orang akan binasa. Makanya kita perlu belas kasih. Amin. Amin. Nah, sekarang kita buka di dalam 1 Petrus 3:4. Boleh dibacakan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Amin. Oleh rahmatnya inilah, oleh belas kasihannya inilah, Dia telah melahirkan kita kembali. Ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita, ketika kita mengalami lahir baru, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu akan dinyatakan di dalam perbuatan iman kita ketika kita dibaptis. Ya, oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Siapa punya hidup yang penuh pengharapan? Siapa yang punya pengharapan? Pengharapannya pengharapan di dunia apa pengharapan sampai kekal? Sampai kekal. Ya, karena kata Salomo mempunyai kekayaan semuanya itu segala sesuatunya. Di Mat yang paling dikatakan, dia berkata itu semua seperti penjaringan. Ya, hikmat sedemikian rupa yang sanggup membuat dia kaya raya. Dia katakan itu semua seperti mencari kayu, sia-sia. Kalau kita mencari hikmat di bawah matahari. Ya, nah, hidup yang penuh harapan apa yang dijanjikan ketika kita mengalami kelahiran baru? Siapa yang di sini percaya sudah mengalami kelahiran baru? Amin, amin. Ya, tidak tak protes karena saya tahu semua sudah lahir baru. Ya. Nah, kepada suatu hidup yang penuh harapan, yang lahir baru, ini suatu hidup yang penuh harapan. Ya, yang pertama menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kenapa? Menerima bagian yang tidak dapat binasa. Amin. Ya, jadi apa yang kita terima itu sifatnya kekal. Kalau yang kita punya sifatnya kekal, artinya kita juga mempunyai hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya. Menerima bagian yang tidak dapat binasa. Yang kedua tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar. Loh, tapi Pak Sam, nyatanya orang yang sudah lahir baru kok masih dapat berbuat salah, masih dapat berbuat dosa.
masih suka apa ya, masih suka melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, katanya nggak bisa cemar. Nah, di sini sebenarnya ketika kita lahir baru, apanya yang lahir baru? Apanya yang lahir baru? Ketika kita mengalami lahir baru, saya mengalami lahir baru dari gemuk ya tetap gemuk, tidak berubah, ya kan? Kalau yang hanya panas ya tetap panas. Ya. Kalau yang tadinya senang marah-marah setelah lahir baru, terus jadi lemah lembut gitu, enggak kan? Nah, yang lahir apa ya? Yang lahir adalah roh kita. Amin. Tadinya dikatakan roh kita itu mati. Ya, setelah kita mengalami lahir baru, kita percaya dengan hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dengan mulut kita mengaku, ya, kita mengalami kelahiran baru. Amin. Roh kita yang mati tadi dibangkitkan bersama-sama dengan roh Tuhan. Amin. Ya. Dan tidak hanya di situ, firman Tuhan katakan kita menjadi satu roh dengan Dia. Manunggaling Gusti. Ini yang dicari-cari oleh orang dunia. Bisa menyatu satu dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata ketika kita menyatukan diri dengan Dia, kita menjadi satu roh. Satu roh, bukan dua roh berjejeran, satu roh. Dan termeterai dengan Roh Kudus. Siapa yang bisa buka meterai itu? Siapa yang bisa buka meterai itu? Waktu Yohanes Pembaptis melihat pewahyuan, melihat penglihatan bagaimana meterai dari iblis itu, tidak ada yang bisa buka. Ya, dia sedih, dia nangis. Ya, tapi kemudian malaikat bilang, anak domba Allah yang mampu membuka semua meterai itu. Sehingga apa? Kita terbebas dari rencana-rencana iblis. Amin. Ya, orang yang sudah lahir baru tidak ada lagi di dalam rencana iblis. Amin. Ya, itu roh kita yang diperbarui. Nah, setelah roh kita diperbarui, ya, itu yang harus termanifestasi keluar. Caranya gimana? Firman Tuhan katakan kita harus memperbarui akal budi kita. Pikiran kita diperbarui. Dengan apa? Dengan masalah, dengan penderitaan, dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berguna untuk mendidik, menegur, mengajar, supaya kita menjadi sama, serupa seperti Kristus. Amin. Ya, sehingga tidak dapat cemar. Ini artinya apa? Roh kita ini sudah tidak bisa cemar lagi. Roh kita dikatakan firman Tuhan tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita jiwa kita masih suka berbuat dosa, roh kita ini tidak terpengaruh, kan termeterai. Dia tetap mengeluarkan buah-buah roh, tetap menghasilkan buah roh. Tetapi kalau kita belum satu frekuensi dengan dia, ya, pikiran kita belum match dengan dia, itu belum bisa termanifestasi. Itu aja. Makanya kita perlu diperbarui roh kita. Perlu diperbarui akal budi kita. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan firman Tuhan tentang roh kita itu termanifestasi keluar. Amin. Amin. Ya. Nah, yang ketiga tidak dapat layu. Ya. Tidak dapat layu, termasuk awet muda. Siapa yang mau awet muda? Awet muda, sehat, makmur, diberkati. Amin. Ya. Nah, dan semuanya tersimpan di surga bagi kamu. Tersimpan di surga bagi kamu artinya apakah bisa dimanifestasikan di dunia ini? Bisa nggak? Bisa. Karena yang di surga terjadi di bumi oleh karena kehidupan orang percaya. Amin. Amin. Ya. Itu rahmatnya menghasilkan kelahiran baru, di mana kita mendapatkan bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Dan firman Tuhan itu katakan itu bukan nanti, tapi hari ini. Hari ini kita sudah terima. Tapi kenapa kita masih berharap? Karena itu belum termanifestasikan di dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menerima rahmat yang tersebut? Bagaimana caranya? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2.
Silakan dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, dan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Amin. Amin. Haleluya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Amin. Ya, saat ini semua kita percaya, amin, bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, amin. Ya. Nah, respon kita itu bagaimana? Kita mengasihi Dia yang melahirkan kita. Ya. Kalau sampai ada anak yang kita lahirkan, dia tidak mengasihi, rasanya pengen dia diapain? Oh? Ya, jangan, tetap dikasihi, ya, mengasihi Dia yang melahirkan kita, itu respon kita, ya, diwujudkan dalam apa respon itu? Diwujudkan kalau kita mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, wujudnya apa? Dikatakan di firman tadi apa? Mengasihi setiap orang yang lahir dari Kristus. Jadi di sini semua pasti saling mengasihi. Amin. Amin. Ya, itu diwujudkan di situ. Tandanya kita mengasihi mereka, mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ya. Jadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, ya, sebab inilah kasih kepada Allah itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Di sini kata Allah, bukan karena kita mentaati perintahnya akan menyebabkan kita mengasihinya, dan seperti itu. Ya, firman ini tidak berkata seperti ini. Kita mentaati perintahnya, ya, itu yang akan membuat kita mengasihi Dia, tidak seperti itu. Ya, tetapi karena kita mengasihi Dia, kalau kita ngomong kita mengasihi Dia, itu yang menyebabkan kita mentaati perintah-perintah. Jangan dibalik-balik. Ya, saya ulangi ya. Kita, ya, bukan karena kita mentaati perintah-perintahnya itu menyebabkan kita mengasihi Tuhan, ya, tidak seperti itu. Tapi karena kita mengasihi Dia, kita mentaati perintahnya, ya, seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 3 sampai 4. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Nah, 1 2 3 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini mengenal Allah ini artinya, ya, dalam bahasa aslinya itu gnosku. Mengenal artinya intim pada Allah. Ya. Tandanya kalau kita intim dengan Allah, kita menuruti perintah-perintahnya. Itu tandanya. Ya. Barang siapa berkata, aku intim dengan Tuhan, aku intim dengan Dia, aku tiap hari baca firman, aku tiap hari worship, aku setiap hari 2 jam aku menyembah Tuhan. Ya. Tetapi kalau tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin. Amin. Ya. Nah, yang dimaksud Yesus gimana Pak Sal? Aku belum bisa menuruti semua perintah-perintahnya. Berarti di dalamku belum ada kebenaran. Apa seperti itu? Nah, ini kita harus hati-hati dalam mencerna firman Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan aku mengenal Dia, ya. Aku intim dengan Dia. Itu artinya apa? Kita saat ini sudah intim belum dengan Dia? Sudah intim belum dengan Dia? Siapa yang sudah lahir baru? Yang lahir baru akan dikatakan satu roh atau 2 roh dengan Dia? Satu roh. Kita menjadi satu roh, seperti suami istri, ya. Dia mempelai kita sudah intim dengan Dia. Jadi jangan tertutup hatimu, ya. Aku sudah intim dengan Tuhan. Kesadaran itu akan membuat kita akhirnya mentaati perintahnya.
Kalau kita belum menyadari, masih tertuduh, aku nggak layak nih, aku masih berdosa nih, sehingga kita tidak berani menghampiri tahtanya Dia. Kita tidak berani untuk sok-sokan berbuat baik. Tapi karena kita menyadari bahwa kita ini sudah intim, sudah menjadi satu dengan Tuhan oleh belas kasihan tadi, ya, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kesadaran itu yang membuat kita berani untuk datang kepada Dia. Amin. Amin. Ya, sehingga apa? Sehingga hidup kita akan dipenuhi oleh kebenaran. Di dalam Dia tidak ada yang tidak benar. Amin. Ya, makanya kita ada di dalam Dia. Dia berkata, tanpa engkau tidak di dalam aku, engkau tidak dapat berbuat apa. Ya, nah, apa yang terjadi ketika kita menerima rahmat-Nya, mengalami kelahiran baru di dalam Dia? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Ini ayat favoritnya Tuhan. Bacain. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Yes, amin. Amin. Ya, barang siapa, ya, sebab semua yang lahir dari Allah. Di sini semua sudah lahir dari Allah, amin. Amin. Kalau semua sudah lahir dari Allah, Dia mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya, bukan kuat gagah kita, bukan keterampilan kita, bukan karena kita pandai petinju atau apa kita cerdik atau kita belajar sampai profesor, bukan karena itu, tapi itu semua baik. Ya, tidak dilarang, tapi bukan karena itu kita mengalahkan dunia. Kita mengalahkan dunia karena apa? Iman kita. Amin. Amin. Ya, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya? Iman lagi berperan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Jadi ketika iblis tahu, oh ini Anak Allah, ya, dia sudah keok gitu kan. Dia sudah kalah. Dia tidak ada artinya, enggak. Dia lihat kita gemeter dengkul. Tapi yang terjadi siapa yang gemeter dengkul? Anak Allah atau iblisnya yang gemeter? Nah, ya, jadi sebab semua dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita tahu kita ini mengalahkan dunia, ya, kita tidak terbatas, ya, kita merdeka. Amin. Merdeka, ya. Merdeka. Merdeka. Nah, mengalahkan dunia ya dengan iman kita. Ya, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sehingga apa? Oleh belas kasih Tuhan yang tanpa syarat, ya, tidak memandang bulu, tidak memandang kita orang yang memenuhi syarat untuk diampuni, ya, Dia memberikan belas kasihan kita, dan Dia setia sampai Dia mati, sampai Dia bangkit, sehingga kita bisa memperoleh kelahiran baru bersama dengan Dia. Ya, ketika kita mengalami kelahiran baru dengan Dia, kita mengalami kehidupan kekal. Amin. Di saat itu juga kita mengalami kehidupan. Jadi kehidupan kekal itu tidak nanti, kalau sudah kiamat, tidak. Di saat ini kita sudah mengalami yang namanya kehidupan kekal, karena hidup kita menyatu dengan Tuhan yang kekal. Amin. Ya, dan oleh iman kita bisa mengalahkan dunia. Dunia kita apa saja? Mungkin bisnis kita, mungkin pelayanan kita, pendidikan kita, ya, itu semua kita bisa tumbuhkan oleh iman percaya pada Yesus. Ketika iman itu hidup dalam kehidupan kita, iman itu bekerja, kita akan mendapatkan banyak hal, mendapatkan kekuatan, mendapatkan ide-ide, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pengetahuan untuk dimanifestasikan ketika kita mengalahkan dunia ini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kabar baik? Luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada malam hari ini kita boleh merayakan kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kita.
Kita boleh angkat, itu yang punya HP yang ada flashlightnya, kita nyalakan bersama-sama. Kita renungkan kembali kasih Allah yang begitu besar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke bumi ini menjadi manusia untuk menebus setiap kita, menghapus setiap dosa dengan tubuh dan darahnya yang begitu mahal. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Bersama-sama malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, lebih dari 22.000 tahun yang lalu Kau telah turun ke bumi ini ya Tuhan. Pada malam hari ini selama bulan Desember kami renungkan kembali kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mau mati bagi kami. Kau sudah mau lahir bagi kami di bumi ini. Rasakan segala hal yang kami sebagai manusia tadinya alami, tapi kami kini boleh merdeka itu semua karena kasih. Kasih Allah Bapa kami yang begitu luar biasa di surga, dan kasih-Mu Tuhan yang teramat dalam bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam ini juga kembali lagi kami mohon ampun-Mu ya Allah atas setiap keteledoran tindak lanjut kami yang haleluya, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kembali lagi kami rendahkan hati kami, mohon belas kasih pengampunan-Mu ya Allah. Dan kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menebus kami, menghapus setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami bersyukur ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus yang terus menolong menuntun kami seturut dengan setiap firman-firman Allah, sehingga kami senantiasa boleh jadi terang dan garam di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Terima kasih sekalipun pada malam ini yang ada pada kami adalah flashlight dari HP kami. Dan kami terus senantiasa mengingat bahwa atas karena kasih kuasa-Mu kami selalu menjadi terang dan darah dimanapun kapanpun kami berada. Menyatakan haleluya cerminan karakter Tuhan Allah kami yang begitu luar biasa dan tidak dapat terkatakan karena begitu agung dan mulia. Terima kasih ya Elohim, terima kasih.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar terus kami bisa memaknai dan meresapi Natal ini sampai kepada tiba waktunya Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami di awan-awan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami bersyukur bisa terjadi, terobosan terjadi. Semua itu bermula karena dari karya-Mu yang turun ke bumi ini, lahir dari rahim Maria, dan lalu haleluya, mati di kayu salib, bangkit dari kubur, menang atas maut, sehingga kami lebih daripada pemenang. Dan Kau adalah Raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau bukan lagi bayi di palungannya Tuhan, tapi Engkau berdaulat atas semesta. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur sepenuhnya di awal pertengahan hingga akhir acara ini sepenuhnya adalah kasih kendali-Mu ya Allah. Terima kasih, kami berserah penuh. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini ada yang mau menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Mari silakan. Kami
Hatiku ayam tentram, hatiku
Ya, ambil nafas, tarik nafas, wajar. Nah, di sini aja lagunya. Kami uripku mulya selaminya, hidup kita mulia selamanya. Amin. Haleluya. Sukacita hari ini. Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus, Raja Rahman, Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar. Yesus luar biasa. Dialah Yesus luar biasa. Kita bangga memiliki kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci,
Kami menguji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami menguji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Terima kasih Bapa dan kebaikan-Mu, Kau sudah lahir di dunia ini sehingga saat ini kami juga mengalami kelahiran bersama dengan Engkau. Dan ketika kami mengalami kelahiran bersama dengan Engkau Tuhan, hidup kami tidak sama lagi. Roh kami yang mati menjadi hidup kembali dan menjadi satu dengan Roh-Mu, sehingga hidup kami saat ini mengalami kekekalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendapat bagian yang tidak pernah biasa dalam kehidupan kami. Dan hari-hari kami ke depan, hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, dengan kuasa, oleh karena kami mempunyai iman percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah perayaan celebration pada sore malam hari ini, untuk kami merayakan kebaikan-kebaikan-Mu, kami merayakan rahmat-Mu Tuhan. Dan ini respon kami mau Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka, anak cucu mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan segala sesuatu dalam kehidupan mereka, Kau perlengkapi dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah sukacita damai surga terjadi dalam setiap keluarga-keluarga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan pada saatnya Tuhan kami mau menerima berkat-Mu, berkat yang daripada surga. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Aku percaya. Amin. Tuhan Yesus menurut saya luar biasa. Dia selalu memberi jalan keluar dalam setiap perkara yang saya hadapi. Haleluya. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberkati keluarga saya. Anak saya diberkati dengan kesembuhannya, diberkati semuanya, diridhoi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Bagi saya, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang dikorbankan untuk menebus dosa semua manusia di dunia. Yesus Kristus juga merupakan firman itu sendiri yang sepatutnya menjadi pegangan dalam menjalani apapun aktivitas saya setiap hari, apapun keadaan hati saya saat itu. Dan yang pasti, saya percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan bahwa hanya melalui Dia saya akan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Bagi aku, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih setia. Kenapa? Dulu aku adalah anak domba yang hilang dan tersesat, berjalan memakai pemikiran sendiri dan keinginan diri sendiri tanpa melihatkan Tuhan dalam hidup aku. Jangan ya saudara-saudariku, tetapi Allah adalah Allah yang setia. Bapa di surga tidak menghendaki seorang anaknya hilang, pasti akan dicarinya. Hidup aku dipulihkan, aku bisa kembali berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus penuh kasih setia. Amin. Tuhan Yesus buat saya itu Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang penuh kasih.
dan pertolongannya selalu luar biasa. Haleluya. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Allah Roh Kudus. Untuk Tuhan bagi saya itu luar biasa, dahsyat, dan sungguh baik. Dia penolong yang setia. Karena kami pun takut akan Dia, karena Dia selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Betapa Tuhan dimanapun kekurangan kita, Dia selalu melengkapi, melindungi kita, menyertai kita. Tuhan sungguh luar biasa dan tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendampingi kita di hati kita. Haleluya. Tuhan luar biasa dan sungguh dahsyat. Sungguh besar kasih karunia-Nya untuk kita, tak pernah tertandingi, karena Tuhan lebih sempurna daripada kita. Amin.